Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah dan doa. Belajar bersama-sama. Oke. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai medan listrik. Ya, tujuan kita mempelajari ini adalah kalian itu mampu menjelaskan konsep dan sifat dari medan listrik. Lalu kalian mampu menggambarkan garis-garis medan listrik dan menjelaskan interpretasinya. Lalu kalian akan melakukan percobaan sederhana mengenai medan listrik. Nah, itu tujuan yang akan kalian penuhi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini yang akan Ibu jelaskan. Maka dari itu, Ibu mohon untuk perhatikan dan tetap aktif menjawab saat pembelajaran berlangsung. Walaupun kita sedang online, Ibu harap kalian tetap aktif. Oke. Selanjutnya, kalian pernah nggak memikirkan bagaimana dunia ini bisa bekerja? Misalnya nih, contohnya ini. Kayak kalian pasti kan suka melihat petir saat hujan atau sebagainya. Nah, semua ini tuh kalau kita sambungan dengan konsep medan listrik itu bisa. Jadi petir ini adalah salah satu contoh medan listrik paling kuat yang bisa kita temui di alam. Jadi ketika awan itu bergesekan dengan udara, muatan-muatan listrik di dalamnya terpisah. Bagian awan biasanya bermuatan negatif, sedangkan tanah ini bermuatan positif. Nah, medan listrik yang sangat kuat tercipta di antara keduanya. Ketika muatan negatif yang berada di bawah awan itu loncat ke tanah seperti itu. Nah, itu tuh saat muatan itu berpindah, jadi menghasilkan sebuah cahaya atau kilat dan menciptakan suara yang menggelegar yang kita kenal sebagai petir. Nah, ini adalah contoh gaya tertentu di mana medan listrik bertindak bahkan sebelum muatan-muatan itu benar-benar bertemu. Jadi, apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan di mana muatan lain bisa merasakan gaya listrik. Sederhananya, medan ini memungkinkan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak terjadi, meskipun muatan-muatan itu tidak saling bersentuhan. Oke. Tadi kita sudah menyinggung mengenai tarik-menarik dan tolak-menolak. Nah, jadi sifat muatan itu seperti kita. Nah, oke. Kita bayangkan aja gender. Jadi muatan positif itu adalah perempuan, muatan negatif itu laki-laki, di mana kalau muatan positif dan positif atau perempuan dan perempuan tidak bisa menjadi sebuah pasangan. Lalu sama-sama saling tolak-menolak. Sebaliknya dengan laki-laki seperti itu, di mana kalau misalkan ada laki-laki dan perempuan, muatan positif dan negatif, mereka akan saling tarik-menarik, tuh, atau bisa menjadi pasangan seperti itu. Oke. Nah, muatan ini juga memiliki garis-garis muatan, ada sifat-sifatnya. Nah, kenapa arah gaya muatan negatif dan positif ini berbeda? Nah, kalau positif itu keluar, kalau muatan negatif itu masuk ke dalam muatan, arah garisnya seperti itu. Nah, jadi coba bayangkan aja ada dua buah magnet, di mana kalau misalkan sejenis, utara dan utara, mereka akan saling tolak-menolak. Nah, kalau magnetnya itu sama-sama atau berbeda jenis, mereka akan saling tarik-menarik gitu. Nah, sama juga dengan muatan listrik. Kalau kita letakkan muatan positif dekat muatan positif lain, mereka akan saling tolak-menolak. Nah, kalau misalkan dengan negatif, positif dan negatif, mereka akan saling tarik-menarik gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, ini ada tulisan benar dan salah gitu, ya kan.
yang satunya berpotongan, yang satu tidak berpotongan. Nah, kenapa sih muatan itu, kenapa yang berpotongan ini salah? Nah, jadi kenapa garis-garis ini tidak boleh berpotongan? Karena salah satu muatan atau karena satu muatan hanya bisa merasakan satu arah gaya pada satu waktu. Kalau garis medan berpotongan seperti ini, artinya ada dua arah gaya yang berbeda di tempat yang sama. Nah, itu tuh tidak akan mungkin terjadi pada sebuah muatan. Gitu. Nah, di sini yang terakhir ada muatan yang garisnya itu banyak gitu atau semakin rapat. Jadi kalau kita lihat garis-garis ini semakin rapat, artinya gaya listrik di daerah itu semakin besar. Jadi semakin dekat muatannya, semakin besar pula kekuatannya, seperti itu. Oke, kita masuk pada hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini adalah interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan. Nah, disebabkan adanya gaya elektrostatik yang disebut juga dengan gaya Coulomb. Nah, besarnya gaya elektrostatik ini pertama kali diamati oleh Charles Augustin de Coulomb. Ya, besarnya percobaan Coulomb ini menggunakan alat. Ya, dari alat ini disebutnya raca puntir. Nah, percobaan Coulomb ini menggunakan raca puntir ini berhasil menyelidiki hubungan antara gaya elektrostatik dengan muatan dan jarak masing-masing benda bermuatan. Nah, Coulomb ini menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, kesimpulan Coulomb inilah yang dikenal sebagai dengan hukum Coulomb. Ya, oke. Jadi bunyi hukum Coulomb ini, di mana besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, hubungannya apa sih gaya listrik, Coulomb, dan medan listrik ini? Jadi hubungan antara gaya listrik dan medan listrik ini semakin besar muatan atau semakin dekat jaraknya, semakin dekat gaya listriknya akan semakin kuat juga. Jadi tadi yang sudah kita sebutkan fenomena-fenomena tersebut, bagaimana muatan itu saling berinteraksi di dalamnya gitu. Oke, kita masuk pada hukum Coulomb, di mana tadi yang sudah Ibu sebutkan hukumnya. Nah, di sini ada F, di mana F itu adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, konstanta Coulomb itu ada K dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan ada Q1 dan Q2. A itu adalah muatan benda dengan satuan Coulomb, dan R itu adalah jarak kedua muatan dengan satuan meter. Nah, kenapa di sini R kuadrat ya, atau jaraknya itu harus dikuadratkan? Nah, sesuai bunyi hukumnya, jika salah satu muatan diperbesar, maka gaya Coulombnya pun menjadi besar. Nah, kalau muatannya itu diperkecil, maka gaya Coulombnya pun menjadi kecil, karena antara gaya Coulomb dengan muatan sebanding, sedangkan jaraknya diperbesar atau dijauhkan, maka gaya Coulombnya itu menjadi kecil. Kalau jaraknya diperkecil atau didekatkan, maka gaya Coulombnya itu jadi besar karena gayanya itu berbanding terbalik dengan jaraknya, seperti itu. Nah, oke, di sini konstantanya yang sudah kita tahu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, atau kita bisa tulis 1 per 4 pi epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, atau bisa kita tulis juga F sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah,
sebenarnya lebih gampang ini. Lebih gampang lagi disebutkan yaitu F sama dengan kakiku rapat-rapat, seperti itu. Oke. Tadi kita sudah lihat di mana muatan-muatan ini yang sifat garis muatan listriknya ini kalau semakin rapat berarti kuat medan listriknya atau kuat muatannya itu juga semakin besar. Nah, kita akan mempelajari itu yaitu kuat medan listrik. Nah, untuk mengetahui besar kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan ini, muatan sumber kita harus meletakkan muatan uji di sekitar muatan sumber tersebut. Muatan uji menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan sumber yang akan dihitung kuat medannya. Nah, muatan uji yang digunakan ini selalu bermuatan positif. Besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya kolom jadi Ibu ulang, muatan uji yang digunakan selalu bermuatan positif. Besar kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya kolom yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji. Nah, secara matematis kuat medan listrik dapat kita lihat di mana E sama dengan F per Q2. E itu adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. Nah, F itu tadi gaya kolom. Nah, gaya kolom itu adalah kakiku rapat-rapat. Kita tulis di sini. Q2 itu adalah muatan uji, satuannya kolom. Dan Q1 juga satuannya kolom. K konstanta kolom yang tadi sudah kita sebutkan atau Ibu sudah sebutkan di gaya kolom. Nah, R adalah jarak. Oke. Sini F kita taruh kakiku rapat-rapat. Nah, Q2-nya Q2 bisa kita coret nih. Q2-nya Q2 kita coret, sisa K kali Q1 per R aja. Nah, ini jadi E sama dengan K kali Q1 per R kuadrat. Oke. Nah, untuk menentukan besar kuat medan listrik di suatu titik, maka titik selalu dianggap bermuatan positif yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, kita misalkan titik yang kita akan hitung ini kuat medan listriknya adalah titik C. Jika titik C terletak di antara dua muatan tidak sejenis, misalnya muatan Q1 dan muatan negatif Q2, maka titik C dipengaruhi oleh dua medan listrik yaitu medan listrik E1 dan akibat muatan positif Q1 dan medan listrik E2 akibat muatan negatif Q2. E1 itu arahnya ke kanan. Ya, benar. E1 itu arahnya ke kanan karena menjauhi muatan positif Q1 dan E2 itu arahnya juga ke kanan karena menuju muatan negatif Q2. E1 searah dengan E2 sehingga diperoleh kuat medan listrik total pada titik C. Nah, jadinya EC sama dengan E1 plus E2 sama dengan kaki 1 per R1 kuadrat, maaf ya, plus kaki 2 per R2 kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau titik C ini terletak di antara dua muatan sejenis? Nah, titik C ini dipengaruhi oleh dua muatan listrik, hanya saja arah keduanya berlawanan. E1 arahnya ke kanan, karena menjauhi muatan positif Q1, arahnya, sedangkan yang E2 arahnya ke kiri karena menjauhi muatan positif Q2. Nah, sehingga kuat medan listrik totalnya bisa pada titik C itu bisa kita katakan EC sama dengan E1 minus E2 sama dengan kaki 1 per R1 kuadrat min kaki 2 per R2 kuadrat.
Oke, sekarang Ibu kasih contoh soal yang gampang mengenai hukum kolom dulu. Nah, di sini ada soalnya, dua muatan tidak sejenis atau yaitu minus 1 mikrokolom dan plus 6 mikrokolom berada pada jarak 3 meter. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat per kolom kuadrat, besar gaya yang dialami kedua muatan adalah, ini gambarnya sudah Ibu tunjukkan. Nah, diketahuinya tadi Q1. Satunya tadi kan min 9 mikrokolom kita ubah ke kolom jadi min 9 kali 10 pangkat minus 6. Nah, Q2-nya plus 6 mikrokolom. Kita ubah jadi plus 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. R-nya jarak kita di 3 meter. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanya F, yaitu besar gayanya. Nah, tadi menentukan F itu kaki ku rapat-rapat. Nah, tinggal kita masukin aja K-nya berapa, konstantanya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, jaraknya berapa. Udah, ini hasilnya kita kalikan jadinya 54 kali 10 pangkat minus 3 Newton sama dengan bisa kita tulis 0,054 Newton. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke web Pet Colorado. Jadi untuk teman-teman bisa dibuka webnya Pet Colorado. Ya, oke. Sekarang teman-teman buka web Pet Colorado. Judulnya Charts and Fields. Oke, jadi Ibu sekarang ini Ibu pencet gridnya itu dulu nih. Jadi kayak ada garis-garisnya gitu ya. Values tuh untuk memperluas nih. Luasnya 1 meter gitu lah. Voltage itu nih kalau misalnya kita taruh muatannya itu akan berkilau itulah, nyala jadinya. Jadi tapi Ibu nggak mau pakai. Nah, oke. Buka juga LKPD-nya. KPD-nya itu di tabel pertama disuruh satu muatan positif dan satu muatan negatif berada berdampingan. Oke, misal seperti ini. Berada berdampingan. Bentar. Nah, oke. Nah, berdampingan gini. Nah, kalau punya Ibu gini, kalau kalian mau mengamatinya berdampingannya seperti apa? Seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini. Terserah, yang penting kalian nanti diamati lalu digambar yang sudah Ibu kasih di LKPD itu ya. Oke, terus di tabel kedua itu pencet ini. Tabel kedua itu satu muatan positif berjarak jarak pada muatan itu 1 cm. Nah, dari titik yang ini, titik kiri ini itu 0, ke sini 20. Nah, jadi kita pasin dulu sama si muatannya. Nah, misalkan dari sini. Ya. Dari sini ke sini 100, kita tarik 100 cm. Mana ya? Agak susah nih. Nah, gak apa-apa, 100,3 lah ya. Terus tinggal kalian cari berapa. Nih Ibu pakai ini, misalkan di sini 8,9 belum. Nah, nanti kalian perhitungannya memakai yang sistem apa? Tinggal cek pakai alat ini bener nggak
nih. Nah, ini nah ya, cek lagi perhitungannya sama yang di sini benar atau enggak. Tinggal. Oke, percobaan ketiga kalian itu satu muatan positif dan satu muatan negatif. Nih, di sini Ibu taruh satu muatan positif, di sini satu muatan negatif. Kita kasih jarak 50 cm. Nah, kita kasih dulu di sini. Oke, udah. Kita tarik 50. Oke, di sini. Berarti kita taruh di sini muatan negatif ya. Oke. Nah, kalian amati gimana arahnya. Terus jangan lupa perhitungannya. Coba kita ya, nanti tinggal kalian cari lagi gimana. Oke. Dan yang keempat itu satu muatan positif dan satu muatan negatif berampingan di tengah pada layar. Sama ya, seperti ini. Misalkan tadi 50. Nah, ini kan jaraknya ditentukan berkelompok. Terserah kalian mau menentukannya berapa. Misalkan dari sini tadi Ibu mau kasih dia jarak 124. Nah, ya udah berarti di sini gimana arahnya? Kalian coba-coba aja gimana nanti hasil perhitungannya seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Semoga pemahaman tentang medan listrik ini bisa kalian pahami dengan baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.